Bapak Ibu sedherek yang kami muliakan, langsung pada pembicaraan. Di sini saya mewakili rombongan dari Kediri. Bersyukur alhamdulillah yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami beserta rombongan bisa silaturahim ke saudara kita di Blitar ini, dan mungkin dari sebagian yang lain baru kali pertama ini. Sedangkan Bapak Muktim serta Ibu yang secara rutin apabila ada kegiatan di Kediri itu senantiasa hadir, dan alhamdulillah kami beserta teman-teman yang kemarin Bapak Asti serta beliau Bapak Usman Gumanti waktu tadabbur itu sambil ngomong-ngomong ingin silaturahim ke tempat Bapak Muktim serta Ibu, dan alhamdulillah hari ini itu terlaksana, dan kami mengaturkan banyak terima kasih atas sambutan dari Bapak Muktim sekeluarga, dan mulai dari tempat duduknya terus jamuannya, kami mewakili dari rombongan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini semuanya dibalas Allah lebih dari apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami semuanya. Nuwun sewu, kami mewakili dari yang punya tempat menika Pak RT hanya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya di sini nanti mendapatkan sesuatu yang memang lain daripada yang lain. Itu saja harapan kami. Nanti kumpul selamat sampai tujuan. Dan kami nyelot suwi rapateh iso omong ngapunten ngaten rumiyin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin rasulil karim wa tamal nabi. Yang terhormat Bapak Burhanuddin sebagai Ketua DAI Bapak beserta stafnya, yang terhormat Bapak Ketua KKP DAI beserta pondok beserta stafnya juga, yang terhormat teman Purna Corona, yang terhormat Bapak Ketua RT atau yang mewakili, yang terhormat Adinda Nurhuda sekalian, dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Untuk sekian kalinya, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita akan mengucapkan kepada junjungan kita Nabi suci Muhammad SAW yang telah kita nantikan sahabatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan terima kasih pada pembagi acara yang telah memberikan waktu dari diri kami. Saya mengucapkan marhaban ahlan bihudurikum pada Bapak Ibu semua, pada adik-adik yang bisa bersilaturahmi di rumah saya. Ini benar-benar sangat bermanfaat bisa melaksanakan silaturahmi. Saya sangat bersyukur sekali.
niat hajat keluarga Pak Muti. Yang pertama adalah tasyakuran, karena saya sebagai hamba Allah baru saja menerima cobaan. Ya, alhamdulillah ya, yang pernah saya share YouTube pada sebulan yang lalu, karena pekerjaan yang kemarin sampai 36 hari itu pekerjaan harus selesai tinggal ngecek aja. Alhamdulillah ya. Dan saya sebagai hamba Allah juga merasa sebagai manusia lahir di bumi ini tidak membawa apa-apa. Setelah dewasa saya memiliki apa-apa itu sebagai titipan dari Allah. Dan karena musibah kemarin itu berarti sudah diambil oleh Allah. Dan saya menggambarkan diri saya ini sebagai tukang parkir. Tukang parkir itu mengamankan mobil dan motor, setelah diambil yang punya ya sudah. Ya, saya juga begitu, sekarang juga seperti tukang parkir. Ya. Menjaga harta milik Allah. Jadi harta yang sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan. Begitu. Dan ini menunjukkan saya masih disayang oleh Allah ya, diberi cobaan ada, diuji kekuatan saya ini sabar atau enggak. Apakah setelah diuji ini terus sudah, tapi enggak terus diuji lagi, jadi diuji untuk kekuatan iman. Ya, alhamdulillah berarti saya ini termasuk orang pilihan dari Allah, disayang oleh Allah. Masih dicoba uji, lulus diuji lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman, ihsan, dan diberi kesehatan dan tetap semangat. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan, saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita memanjatkan rasa syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bersama-sama pada sore hari ini kita bertemu kembali di rumahnya Bapak Mutim sekalian. Ini semuanya karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Nurul Huda yang baru saja mewakili sambutan dari Pak Ketua RT. Dia itu adalah ibad Ashabul Fil. Jadi ibadnya Ashabul Fil itu kan tidur selama 309 tahun. Kalau orang ditidurkan itu berarti kan tidak tahu apa-apa mau tidur. Terus ini ada yang mengikuti Pak Kabul sudah lama sekali tidur ini. Kok dia mengikuti Ashabul Fil? Ashabul Fil. Tidur lama sekali. Dan insya Allah dengan sentuhan rohani ini nanti dibangkitkan lagi oleh Asrafil Ahmad. Jadi kebangkitan dari tidur inilah akan apa itu menggugah jiwa dan semangat kita untuk mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kan acara takabur rutin yang diadakan oleh GAI Sabah Kabupaten Kediri setiap malam Ahad. Jadi dimulai dari sholat maghrib, terus membuka ayat-ayat tadabbur, diteruskan sholat jamaah isya, diteruskan lagi sampai jam 8 selesai. Baik itu selesai materi maupun tidak, yang penting jam 8 sudah selesai. Wah, nah, pada sore hari ini kita bersama-sama tadabbur di rumahnya Bapak Mutim sekalian.
Alhamdulillah. Tadabbur ini biasanya yang mengikuti sekitar 15, paling 20. Tapi hari ini, sore ini mencapai 30 lebih ini. 40. Alhamdulillah, seperti jasa di Jogja. Ini diubah gimana ya? Tadabbur pakai bis. Biar semangat. Ya. Jadi mana saja dari tadabbur nyewa bis. Gitu ya. Nanti yang ikut masih banyak gitu ya. Pada sore hari ini tadabbur adalah surat Al-Baqarah apa itu? Ruku 15 mau dibacakan ruku 15 ayat yang pertama itu. Jadi ayatnya 122. yang telah aku karuniakan kepada kamu dan bahwa aku telah membuat kamu melebihi bangsa-bangsa. Inilah ayat pertama ruku 15 surah Al-Baqarah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kenikmatan kepada bangsa Israel itu yang melebihi bangsa-bangsa akbar alamin. Jadi bangsa Israel mulai lahir sampai sekarang ini diberi kenikmatan yang tidak ada taranya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi bangsa-bangsa. Lalu kenikmatan itu dibagi menjadi dua. Kenikmatan duniawi dan kenikmatan rohani. Inilah kadang-kadang kita itu terjebak hanya mengikuti kenikmatan duniawi saja, tetapi kita hampa dan kosong dari kenikmatan rohani. Jadi kenikmatan jasmani itu adalah iptek, ilmu dan teknologi yang sangat ngetren sekarang. Apa? Ilmu dan teknologi sekarang yang ngetren itu apa? HP. Sekarang dengan adanya HP, mulai dari anak TK sampai kakek nenek semua tuh pakai HP ini, sehingga kadang-kadang kalau kita ketinggalan HP saja rasanya susah sekali, susah sampai pusing kepalanya itu. Ini bos jalan gua dulu. HP bukan mana sekarang aku dikarenakan mulu. Kalau ketinggalan sangat dia tenang terjajar. Ya pokok bujayu. Aku mesti ketinggalan semua. Pantas. Itulah ilmu dan teknologi sekarang itu yang dicontohkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran yang diberikan kepada bangsa Bani Israel. Sekarang semua bisa mengikuti. Fisik kita di sini, tetapi otak dan pikiran kita itu melayang di dunia. Eropa, Amerika, Asia, semua itu terjangkau di sini. Fisiknya di sini, tetapi otak dan pikiran kita itu melayang dunia. Karena berkat apa? Berkat teknologi, ilmu dan teknologi yang sangat canggih sekarang ini di sana. Ini yang tidak bisa dimungkiri bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman era yang milenium ini bahkan tidak bisa ditinggalkan. Kalau dulu saya ketinggalan, tidak bisa komunikasi, sudah berhenti mati. Tetapi sekarang bisa komunikasi lewat HP itu luar biasa. Yang namanya internet, jaringan internasional itu. Sekarang dunia itu ada di genggaman ini. Apa? HP.
tinggal manusianya yang menggunakan. Kalau manusianya itu menggunakan kenikmatan Allah dengan tepat, maka ini akan membantu perkembangan jiwa rohani manusia yang lebih tinggi dan sempurna. Tetapi kalau ini kita menggunakan ilmu dan teknologi yang canggih ini salah sasaran, maka ini akan menjadi bumerang. Di sini timbulnya fitnah, hoax itu karena di sini. Maka hati-hati memposting, melangsungkan dalam HP. Karena banyak hoax itu adalah apa? Itu adalah eranya fitnahnya Dajjal sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati, maka hoax fitnah itu akan kita mengikuti itu. Sekarang saja kita sedikit banyak sudah mengikuti apa itu eranya Dajjal. Yang menciptakan ini siapa? Yang menciptakan ini apa itu siapa? Dajjal ini. Kalau bukan Dajjal kita tidak bisa mengikuti. Ini berarti kita mengikuti Dajjal. Itulah kenikmatan apa itu fisik, kenikmatan rohani yang diberikan kepada kita semua itu sekarang itu tinggal manusia cara menggunakannya. Kalau kita sedikit saja cara menggunakan meleset, maka kita akan terjebak dalam kesesatan, terjebak dalam hoax, terjebak dalam fitnah. Padahal fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnah itu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu adalah lebih besar daripada pembunuhan. Itu yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu sudus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal. Dua inilah yang selalu kita tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siksaan kubur adalah siksaan yang gaib, dan sedangkan fitnahnya Masiihid Dajjal itu adalah fitnah yang belum pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala semenjak terciptanya alam semesta ini. Ilmu dan teknologi, ada ekonomi, ada politik, ada budaya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling menguasai ini tiganya, ekonomi, budaya, politik. Kalau orang terjun di politik, ketika dia itu naik panggung, naik mimbar, wah suaranya menggelegar, korupsi, berantas, belum mendapat bagian. Dia bilangnya seperti uang menggegam. Korupsi sekecil apapun itu harus berantas. Setelah mendapat apa itu papan, ya, bukan panggung, kursi yang agak mapan tuh, yang namanya kursi berantas kemana tadi kok indah suaranya. Itulah suara terbaik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia apa? Mengumandangkan, mengeluarkan suaranya, tetapi dia sendiri lupa bahwa apa yang dikatakan itu adalah momok kaki dirinya sendiri. Ekonomi sekarang siapa yang tidak menikmati ekonomi? Di depan penjenengan sampeyan niku napa niku jenenge? Napa? Ekonomi yang luar biasa zaman cilianku. Kuwi paling petuk terong lemat niku. Pernah saya itu mengaji ya, zamannya eranya Pak Arifin itu dikasih sego dan itu gendangnya bocor ya ketambahan butuh kok baru dan rumah rumah seger banget itu zaman eranya Pak Arifin itu. Sekarang kamu apa? Enak ada hujan lebat apapun dia akan terjun di sini. Itulah kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Apa? Ekonomi sekarang luar biasa itu. Budaya sekarang budaya yang diimpor Eropa ke Indonesia
sudah banyak sekali itu. Maka hati-hati, inilah fitnah namanya itu. Jenengan nek biasane TV wong rada bugil-bugil seneng boten. Ya. Itulah. Fitnah jajar di situ. Malah nek delok dhewe ben gak konangan anak. Semakin jauh itu nanti kan. Semakin jauh. Inilah yang kita antisipasi bahwa sekarang ini kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati itu jangan sampai kita meleset. Kalau kita meleset, kita akan terjebak dalam apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kesesatan yang di mana-mana sekarang ini. Ini kenikmatan jasmani, ini kenikmatan rohani. Kan dibagi dua, kenikmatan jasmani dan kenikmatan rohani. Nah, kenikmatan rohani itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para sholihin. Yang terakhir orang-orang mukmin kita semua itu. Nah, kenikmatan rohani itu tidak seenak kenikmatan jasmani sekarang ini kau menikmati, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak pernah enak hidupnya itu sampai meninggal. Sampai meninggal Rasulullah tidak pernah merasakan enak. Itulah kenikmatan rohani. Karena kalau kita mau mengikuti, mau menerima kenikmatan rohani, ya kita harus sanggup merasa dan memikul beban itu dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi sandaran hidup kita sekalipun itu dalam keadaan kesengsaraan. Contoh sebetulnya saya itu kalau ceramah itu sangat menakutkan. Saya senang kalau tidak Julian lain, yang lain lebih senang. Karena mengapa? Orang yang berceramah itu biasanya tidak merasa bahwa yang diomongkan, yang diceramahkan itu sampai sebulan ini dia kan. Padahal itu adalah ujian. Setelah kita ceramah, kita pulang. Seperti saya ini kan diuji oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh. Ketika ada seorang pemuda yang datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata, "Wahai Hasan Syekh Abdul Qadir, aku ingin mondok di sini selama beberapa tahun supaya aku mendapatkan mukjizat dari kamu, mendapatkan imbas mukjizat dari engkau." Kata pemuda itu. Lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Baiklah, kalau kamu ingin mendapatkan imbasan dari mukjizat dari saya, ikutilah saya." Selang beberapa tahun, pemuda itu berkata, "Saya mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani beberapa tahun tidak mendapatkan mukjizat sama sekali. Lalu mukjizat yang mana?" Katanya. Ketika Syekh Abdul Qadir ini dalam keadaan yang begini, dikeburi murid-muridnya itu datanglah seorang pengelola. Itu datang. Syekh Abdul Qadir ini punya kapal 3 untuk berniaga. Itulah ekonomi. Lalu datang yang mengelola, dia itu memberi kabar, "Wahai Hasan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kapal kamu yang 3 itu tenggelam. Usaha kamu ambruk, jatuh." Syekh Abdul Qadir Jailani itu diam sebentar. Setelah diam sebentar, dia berkata, "Alhamdulillahirabbil alamin." Heran. Diberi kabar kapal yang 3 itu tenggelam, usahanya ambruk, jatuh, kok malah alhamdulillah pun.
Kak niki kula njen preso napa jenengan. Nek panjenengan asal musibah terus pundi? Sing apa sing dirokokne? Atau mesti apa? Innalillahi umum niku. Niku nek innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku umum. Pak Asadi ini cerita. Nandur timun banding 100 buatan kilon sak-sakan rekan ini. Sak-sak 5.000 kan lu niku to. Mun alhamdulillah ya dari ini. Pun dari alhamdulillah rabbil alamin koyo si Abdul Qadir Jailani. Inilah kenikmatan rohani yang diberikan para syuhada, sholihin dan sholihin seperti si Abdul Qadir Jailani. Ketika saya menanam ini satu, pulang saya itu, pulang selama istri saya, aduh, mabut jagung dipangan tikus. Saya khawatir kalau istri saya itu marah-marah, tidak. Pasti ada pujian Allah, alhamdulillah, bila alamin, sama ada murid-murid ini, dua kali menanam ini, serang tikus hampir semuanya. Alhamdulillah, kalau buatan dari terus tidak berapa lama lagi datang lagi yang mengulang itu, wahai si Abdul Qadir Ani, bahwa kamu tidak tenggelam. Sekarang juga dilakukan di pelabuhan, mana di pelabuhan. Jadi usaha kamu tidak ambruk, ya tidak jatuh. Lalu si Abdul Qadir ini diam. Setelah diam, alhamdulillah, rabbil alamin. Semakin heran, yang tadi mestinya itu si Abdul Qadir Jailani itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata alhamdulillah. Sekarang itu keuntungan datang, dia alhamdulillah. Kok tidak ada bedanya? Antara kehilangan dan mendapat keuntungan, si Abdul Qadir tidak ada kehilangan, tidak ada bedanya. Lalu bedanya apa kalau sekarang itu datang corona? Kalau kita mengacu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kan tidak ada tuh, mesti bacakan itu. Lalu tanya, yang murid tanya, mengapa musibah yang datang yang pertama itu Syekh Abdul Qadir bilang alhamdulillah saya meriksa hati saya dengan Al-Quran. Dengan mata kaca Al-Quran bahwa saya tidak merasa kehilangan karena ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak merasa apa? Kata Gusti orang titipan tukang parkir, gitu. Tukang parkir. Kalau ini diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini kita alhamdulillah, maka saya tidak merasa kecewa dan tidak merasa kehilangan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kembali kapal ketiga-tiganya itu, maka Syekh Abdul Qadir juga alhamdulillah saya meriksa hati saya itu tidak mencintai harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hati saya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Panjenengan kira-kira mau mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani kenikmatan rohani? Nomor dua-duanya. Ya. Sekarang seluruh umat manusia itu menikmati kenikmatan jasmani, tapi ada kalanya orang-orang itu hanya menikmati kenikmatan jasmani. Misalnya kalau orang Kristen itu punya perusahaan berkembang besar, dia berdoa, wahai Tuhan Yesus, inilah karunia yang kau berikan kepada kami. Ya, orang-orang yang demikian itu hanya mendapatkan bagian di dunia saja, tetapi tidak mendapat bagian kelak di akhirat nanti, karena dia itu lupa menikmati kenikmatan rohani itu, tidak menerima kenikmatan rohani, hanya menikmati jasmani saja. Kalau dia menikmati rohani dan jasmani, ya kita harus kembali orang-orang Nasrani harus kembali kepada Islam apa? Tegakkanlah sholat, puasa, zakat, haji, dan perbuatan-perbuatan makruh nahi mungkar. Ini yang dunia akhirat kita akan mengikuti. Tapi kalau kita hanya
menerima satu saja kenikmatan duniawi ini, maka akhirat pun kita tidak mendapat bagian, melainkan kita akan tersesat dan amat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau ada apa-apa musibah sebesar apapun atau sekecil apapun, periksalah hati kita masing-masing dengan mata kaca Al-Quran. Jangan sekali-kali memeriksa hati kita itu dengan nafsu. Kalau kita memeriksa hati kita itu dengan mata Al-Quran, maka ada cahaya yang masuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya petunjuk. Kita akan mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Tetapi kalau kita memeriksa hati kita itu ketika kena musibah dengan nafsu, maka kita akan menjadi kegiatan dan akhirnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menerima kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu menerima kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani. Kalau kita mau mengikuti menerima kenikmatan rohani, maka kita akan sanggup memikul beban apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara qanaah. Inilah yang namanya qanaah itu di sini. Tidak ada musibah, tidak ada kesenangan itu yang bersarang di dalam hati kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau inna Allahumma ana, Allah itu berserta kita kadang-kadang sering kali kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapat musibah, kita itu seolah-olah putus asa. Di situ inna Allahumma ana tidak ada itu. Allah menyertai kita sudah tidak ada, hilang. Karena apa? Yang menyertai kamu adalah nafsu setan, keputusasaan gitu loh. Maka pada hari ini kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertakabur di rumahnya Bapak Mudin sekalian. Ini semua itu karena kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri pada sore hari ini. Nah, bagaimana menciptakan qanaah itu sabar, menerima anugerah dari Allah, apa itu musibah, apa itu kesenangan. Kalau Hazrat Ilham mengatakan bergembira di saat-saat kamu derita. Masya Allah, aku kalau membaca apa itu sentuhan rohani dari Hazrat Mullah Ahmad itu, hati saya itu aduh itu loh. Rasanya belum bisa, belum mampu saya menerima kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat derita kita bergembira. Bisakah kita tersenyum ketika mendapat musibah? Bisa kita tertawa ketika itu kehilangan harta kekayaan? Nah, itulah kenikmatan para nabi, para syuhada dan siddiqin sholihin ini. Nah, oleh karena Bapak Ibu kan tidak tahu kalau malam saya itu menangis sendiri. Mengapa? Setelah saya itu pulang dari ceramah itu nanti akan diberi ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya itu yang mengucapkan, yang menyampaikan. Pasti Allah tidak tinggal diam. Apa yang kamu ucapkan itu, apa yang kamu jalankan, kata Hazrat Mullah Ahmad. Sedangkan penjenengan sedaya ini pendengarkan saja, tidak mendapat bagian dari saya. Apa itu musibah, apa itu ujian. Yang paling berat saya. Dan inilah kenikmatan yang saya harus terima secara qanaah, sabar, dan bisa menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا من جميع الشيئات وتغفرنا عندك على الدرجات وتبلغنا بالغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Amin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal doa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.